Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selamat malam. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala kepada rekan-rekan ataupun kakak-kakak yang hadir di forum bedah skripsi kali ini. Di edisi yang kelima kita akan membedah skripsi karyanya Kang Zikri Malik, mahasiswa STAI Persatuan Islam Garut 2017 yang sebentar lagi dia akan diwisuda. Mungkin kurang lebih satu minggu lagi lah Kang Zikri ini akan disematkan atau diberikan posisi sebagai seorang sarjana gitu kan. Nah, untuk deskripsinya Kang Zikri kita akan membahas tentang pemikiran dari seorang tokoh dari Siti Musdah Mulia terhadap ayat bias gender, studinya ayat waris dan juga kepemimpinan. Mungkin nanti oleh pembicara akan akan dijelaskan tentang latar belakang ataupun nanti kerangka teorinya akan diberikan dan dijelaskan kepada kawan-kawan yang hadir di forum seperti ini, di forum saat ini, lalu tentang porsi biografi dan juga pemikiran Siti Musdah Mulia ini seperti apa, arahnya kemana dan lain sebagainya. Dan nanti akan ditanggapi mungkinnya sama pembedah dari kebetulan dari Makassar ya Kang SM ya, dari Makassar. Alhamdulillah sudah hadir kita semua. Mungkin sebelum ke Kang Zikri sebagai pembicara juga sekaligus penulis karya skripsi dari pemikiran tokoh Siti Musdah Mulia tentang ayat bias gender, kita sekarang masuk pada porsi ada sedikit prolog lah mungkin dari Kang Rijal Samsul Mutakin yang akan sedikit mengantarkan diskusi ini ke arah mungkin atau ke pembahasan yang akan diperdalam nanti oleh pembedah. Supaya tidak banyak menyita waktu, saya kasih mungkin waktu 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit cukup ya Kang SM ya untuk prolog lah. Dengan itu waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Kang Rijal Samsul Mutakin. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Kang selaku moderator. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih sebelumnya disampaikan kepada seluruh yang hadir di acara bedah skripsi edisi kelima ini. Walaupun partisipan di saat ini baru 10 orang, mudah-mudahan nanti terus bertambah ya. Kalaupun tidak, karena ini di-record, insya Allah nanti ini di-upload ke YouTube supaya ini jadi tambahan wawasan ya, membuka peluang untuk sharing juga pada rekan-rekan atau orang-orang yang memang tidak bisa hadir di kesempatan kali ini. Kemudian terima kasih juga Kang Zikri sudah bersedia menjadi pembicara di malam kali ini. Juga Mas Rahmat, ini teman sekelas saya, berasal dari Makassar ini. Di Jawa kita sekarang jam 8, di sana udah jam 9 sekarang, tapi masih semangat untuk dan bersedia menjadi pembedah di acara bedah skripsi edisi ke-5 ini. Gitu ya. Mungkin beliau nyambung gitu ya dengan tokoh yang akan dibahas oleh kita malam kali ini, Bu Siti Musdah Mulia, karena secara geografis sama-sama berasal dari Makassar, dari Sulawesi Selatan gitu ya. Mungkin secara geografis beririsan, keilmuan, pernah bersentuhan dengan keluarga atau turunan atau mungkin lain sebagainya gitu ya, karena sama-sama berasal dari Makassar, ini justru yang sangat menarik gitu dari beliau.
Kemudian selanjutnya rekan-rekan, bedah skripsi dari edisi 1 sampai edisi kelima ini kita masih berkutat di skripsi-skripsi tafsir dan juga hadis gitu ya. Karena sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa kajian tentang tafsir, tentang hadis ini menjadi satu objek kajian yang sangat menarik gitu ya. Ini dibuktikan dengan banyaknya riset-riset baik di timur ya dan juga barat, ini dalam perspektif pemikiran gitu ya, di timur dan barat yang terus menggali dan juga mengkaji tentang Quran dan hadis ini. Nah, terlebih misalkan sekarang di malam ini kita akan membahas tentang tafsir kontemporer salah satunya gitu ya. Bagaimana seorang cendekiawan dari Indonesia, Bu Siti Musdah Mulia ini memberikan satu penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya dua ayat yang jadi concern study atau concern riset di skripsinya Kang Zikri ini, yaitu ayat tentang waris dan juga tentang kepemimpinan. Nah, kaitan dengan gender ini mungkin bagi sebagian orang menjadi hal yang apa ya, sangat menggelitik di telinga, menjadi sebuah satu kata yang mengganggu di pendengaran gitu ya, mungkin bagi sebagian orang. Walaupun bagi sebagian yang lain ini sebetulnya hal yang biasa saja gitu, karena dalam konteks keilmuan, disiplin keilmuan terlebih di perguruan tinggi, objek kajian seperti Quran dan hadis itu sangat berkembang dengan menggunakan berbagai teori, menggunakan berbagai metodologi dan juga berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan gender gitu kan. Nah, walaupun nanti sebetulnya ketika berbicara gender kan ada dua hal ya, ada eh, yang taken given progresif atau yang kodrati gitu kan. Kemudian yang kedua berbicara dengan gender yang social construct. Nah, yang bagaimana nanti kemudian yang apa istilahnya given taken for granted ini kemudian nanti membentuk gender secara social construct. Nah, itu mungkin. Jadi apa bedanya nanti antara kedua hal ini? Artinya gender yang berkaitan dengan apa? Dengan yang dibangun oleh konstruksi sosial, kemudian kaitan dengan gender secara adikodrati gitu kan, yang terbawa secara lahir, ini sebetulnya ada kaitannya. Lantas kemudian bagaimana Islam memandang tentang gender, tentang feminis yang secara kesejarahan atau secara historis mungkin memang berasal dari Barat gitu kan, dari kajian Barat. Nah, namun apakah kemudian bisa relevan di zaman sekarang, terlebih menjadi satu pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin nanti Kang Zikri bisa memberikan satu pemahaman baru terhadap kita bahwa dalam konteks pengkajian Al-Quran, tafsir ataupun hadis gitu kan, ini terus berkembang, tidak melulu berbicara tentang tafsir ketimuran atau turos gitu kan, tapi juga bagaimana orang-orang atau para pakar yang berada di luar itu secara geografis bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, tapi dalam hal ini terlepas konteksnya pro atau kontra, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa dalam ilmu pengetahuan ini kan terus berkembang, gitu kan? Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Ini terlepas nanti apakah pro atau kontra gitu ya. Nah, terlepas ini pro atau kontra, tapi sekali lagi kita tidak bisa membendung ini gitu. Ketika kita misalkan yang timur kontra ke yang barat, tidak lantas kemudian akan membendung pemikiran barat, kemudian menghentikan pemikiran barat, ataupun sebaliknya ketika yang barat banyak mengkritik pemikiran timur, tidak lantas mematikan kajian-kajian ketimuran. Jadi artinya dalam konteks kajian keilmuan ini menjadi satu hal yang apa ya, yang menjadi keniscayaan dan ini tidak bisa dinafikan dan tidak bisa kita hindari. Nah, setidaknya bagi kita selaku para sarjana tafsir di sini ya, banyak sarjana tafsir atau sarjana hadis, minimalnya ini menjadi satu tambahan perspektif, bahwa ternyata Al-Quran ataupun hadis bisa dikaji dari berbagai perspektif, dari berbagai pendekatan dengan berbagai teori dan juga metodologi. Gitu ya. Sekali lagi ini tidak ini terlepas daripada pro dan kontra, tapi sekali lagi ini adalah satu keniscayaan yang tentunya tidak bisa kita nafikan. Kemudian kaitan dengan gender pasti kaitannya juga dengan misoginis gitu kan. Nah, ini yang terkadang kita secara mudah lah ya dalam
mengucapkan atau ada mungkin dalam tulisan riset-riset ketika menggunakan istilah hadis misoginis ataupun ayat-ayat misoginis. Nah, ketika kita misalkan meyakini bahwa misoginis sebagai satu pendekatan yang dalam tanda kutip misalkan mendiskreditkan perempuan, kemudian kita menggunakan narasi ayat misoginis atau hadis misoginis, secara tidak langsung berarti kita menganggap bahwa ada ayat-ayat atau hadis-hadis, ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang mendiskreditkan atau meminggirkan perempuan. Padahal ternyata mungkin konsep Islam itu tidak seperti itu. Nah, mungkin nanti Kang Tikri bisa memberikan satu pemahaman baru ya. Kita selaku pembicara, kemudian Mas Ahmad juga nanti bisa memberikan sumbangsih masukan saran kaitan dengan tema kali ini. Kemudian rekan-rekan yang lain juga nanti bisa memberikan satu tambahan wawasan untuk kita. Di sini ada terlihat Mbak Karina, Teh Karin ya. Kemudian ada Teh Gina Saniawati Ahmad atau yang lainnya yang sekiranya bisa memberikan satu tambahan wawasan atau satu tambahan perspektif bagi kita dalam melakukan satu kajian atau ketika melakukan riset-riset yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun hadis. Itu mungkin prolog dari saya. Selamat berdiskusi, nanti kita lanjut di sesi diskusi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizal Samsul Mutakin yang sudah ngasih prolog seputar tokoh Siti Musdah Mulia. Mungkin tadi sedikit prolog yang disampaikan oleh Kang Rizal yang nanti akan dibahas lebih dalam mungkin oleh seorang Kang Zikri Malik ya sebagai pembicara. Saya langsung saja berikan forum ini kepada Kang Zikri Malik sebagai pembicara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ayah Andan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Bung SM. Saya tahunya beliau itu nama panggilannya doang SM, ternyata nama aslinya Samsul Rijal Mutakin. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali mempresentasikan apa yang telah saya tulis pada tugas terakhir di kampus STAI Persis Garut, yaitu mengenai skripsi pemikiran dengan judul Pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat gender, studi ayat waris dan kepemimpinan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut dalam menyimak bedah skripsi kali ini, wabil khusus kepada pembedah Kang Rahmat. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan al-intifa wal istifadah dengan ilmu dan pengalaman beliau. Yang pertama yang perlu ada catatan yang harus saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya file skripsi yang saya kirimkan kepada Bung Rijal Samsul Mutakin itu belum direvisi. Jadi saya sengaja belum direvisi karena ingin menunggu kritikan, saran serta masukan dari teman-teman yang mungkin dari Jogja lebih paham tentang pemikiran kontemporer. Kalau saya lebih kebanyakannya fokus di Turos. Jadi judul skripsi ini pun sebenarnya bukan judul utama saya, karena judul utama saya asalnya ingin membahas tentang dinamika keilmuan dan metodologi tafsir dari zaman ke zaman atau metodologi istinbat Imam Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf. Tetapi karena pembimbing saya sibuk baik yang di luar maupun di kampus, saya diberikan tantangan oleh dosen wali saya Al-Ustadz Barik untuk membahas feminis. Jadi pemikiran Bu Musdah ini sebenarnya awalnya asing bagi saya karena sebelumnya saya tidak tahu. Jadi skripsi ini, judul ini merupakan tantangan bagi saya karena harus mengerjakan atau menganalisis apa yang sebelumnya saya tidak tahu. Baik, langsung saja kepada materi supaya bisa menghemat waktu.
Yang pertama, perkenalkan teman-teman, nama saya Zikri Malik Ar-Rahman, berasal dari kampus STI Persis Garut, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, adapun pembahasan yang ingin dibahas ini ada 5 bahasan. Yang pertama di bab 1 pendahuluan, namun tidak akan semua saya sampaikan. Di bab 1 ada LBM dan rumusan masalah, bab 2 konsep dan metodologi tafsir. Yang ketiga pemikiran umum Bu Musdah Mulia, kemudian yang keempat pembahasan pada pemikiran ayat waris dan kepemimpinan, serta yang kelima simpulan dan rekomendasi. Baik, next Bung Rijal. Nah, untuk latar belakang masalah, saya lupa nggak dicantumkan referensinya karena kemarin nggak sempat, lupa. Berawal dari pemikiran yang sama antara para tokoh ulama pada umumnya dengan pemikir progresif kontemporer. Saya menyebutnya Bu Musdah ini pemikir progresif yang kontemporer, walaupun ada yang menyebut liberal, tapi saya lebih menyebut pemikir progresif kontemporer. Beliau dengan teman-temannya serta para ulama itu memiliki kesamaan pendapat di dalam memandang Al-Quran. Misalkan sama-sama memandang Al-Quran itu mukjizat, berlaku sampai akhir zaman, solihun likuli zaman wa makan, atau baqiyatun solihatun likuli zamanin wa makan, senantiasa berlaku abadi dan up to date pada setiap waktu dan tempat. Kemudian secara sifat, Al-Quran itu juga yahtamilu wujuhal makna, mengandung banyak ragam tafsiran, atau bahasa lain hamalun wujuhin. Serta dalam memandang perempuan juga sama, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan harus diperlakukan secara adil. Nah, mungkin seharusnya kalau ada kesamaan pemikiran seperti ini, ketika menafsirkan sebuah teks berupa Al-Quran, harusnya kan sama. Tapi kalaupun berbeda, perbedaannya itu harusnya bersifat variatif, bukan kontradiktif. Nah, justru di lapangan kita melihat pemikiran kontemporer ini dengan para ulama pada umumnya ternyata berbedanya itu bersifat kontradiktif, tidak variatif. Nah, inilah yang menjadi bahasan bagi saya, kenapa para pemikir kontemporer itu hasilnya berbeda dengan para ulama pada umumnya. Nah, maka saya dilihat dalam hipotesa saya kemungkinan besar latar belakang background keilmuannya itu berbeda. Makanya di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun ada pembahasan tentang Alwawnu Sahsi li Tafsiril Ma'sur, pengaruh paham pribadi terhadap tafsir bil ma'sur. Jadi bisa kita bayangkan tafsir bil ma'sur saja ada paham atau pengaruh pribadinya yang mewarnai penafsiran. Misalkan orang yang paham ilmu hadis, ketika meriwayatkan riwayat-riwayat tafsir, mereka otomatis akan memilih dalil-dalil yang sahih atau hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahih. Tapi yang tidak paham tentang ilmu hadis mungkin bisa memasukkan riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan maudhu. Nah, begitu itu di dalam tafsir bil ma'sur, apalagi kalau di dalam tafsir Biroi. Ini jelas sekali karena Biroi itu hasil murni daripada ijtihad, berbeda dengan bil ma'sur yang riwayat. Nah, misalkan tafsir Al-Qasab Imam Jamakhsyari. Beliau itu kan secara ideologi mazhab akidahnya itu adalah Mu'tazilah. Maka latar belakang ideologinya itu sangat berpengaruh kepada penafsiran. Jadi rata-rata penafsiran Al-Qasab ini kalau ada makna yang bertentangan dengan akidahnya Mu'tazilah itu senantiasa ditakwil. Misalkan wujuhu yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira, bahwa ayat tentang melihat Allah di surga nanti oleh mereka itu ditakwil. Nadhira di sana bukan makna melihat tetapi aroja kata mereka, karena bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Oleh karena itu para ulama memberikan sebuah catatan pada tafsir Al-Qasab, wa qaddama tafsiruhu kasiran min aqaidil mu'tazilati ala tariqil isyarah. Tafsir Al-Qasab itu banyak sekali pemahaman-pemahaman Mu'tazilah dalam bentuk isyarat. Nah, ini berarti latar background pemikiran seseorang itu sangat mewarnai penafsiran. Nah, itu hipotesa saya seperti itu. Next, Bung Rijal.
Baik, untuk rumusan masalah, yang pertama kita membahas tentang bagaimana pemikiran Bu Musdah Mulia terhadap ayat waris, kemudian terhadap ayat kepemimpinan, dan juga analisa. Mungkin nanti yang akan saya bahas langsung ke analisa, karena yang kedua itu belum saya parafrase. Jadi yang saya akan sampaikan mungkin yang analisa saja, pemikiran terhadap ayat waris dan kepemimpinan. Untuk tujuan penelitian menyesuaikan dengan rumusan masalah. Next, Bung Rijal. Untuk kerangka berpikir mungkin bisa dilihat di dalam bagian seperti ini, tafsir Al-Quran, kemudian ayat waris dan kepemimpinan, pemikiran Bu Musdah terhadap ayat waris dan ayat kepemimpinan, serta analisis. Next, langsung mungkin Bung Rijal, lebih cepat. Nah, baik, untuk yang kedua tentang kajian teori, konsep dan metodologi tafsir, karena metodologi atau teori yang saya gunakan adalah teori tafsir. Tapi perlu dicatat, ini tidak semuanya saya sampaikan, termasuk di dalam file pun ada beberapa yang belum saya hapus dan belum saya tambahkan. Jadi saya hanya akan menyampaikan secara gambaran saja. Yang pertama, definisi tafsir. Mungkin yang lain juga udah pada paham, tafsir itu berawal dari kata fasara yufassiru tafsiron, wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maknanya bisa wadoha al-bayan, juga al-khasfu, menyingkap, menjelaskan, dan juga menerangkan. Itu artinya tafsir itu adalah hasil pemahaman manusia. Next, Bung Rijal. Sedangkan secara istilah bisa kita lihat. Dan Idan keluarkan kemarin. Secara istilah, yang pertama dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Ajarkasi. Yang dimaksud dengan tafsir itu adalah fahmu kitabillahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, yaitu memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hikmah-hikmahnya, mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi isi tafsir itu biasa kalau menurut Imam Ajarkasi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, tafsir itu ada 3 isinya. Yang pertama menjelaskan makna secara umum, yang kedua bisa mengistinbatkan hukum dari dalamnya, sedangkan yang terakhir adalah mengeluarkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, pengertian tafsir menurut saya yang lebih mudah dipahami adalah rumusan dari Imam Husain Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, yaitu ilmun yabhasu anil muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyati, yaitu ilmu yang membahas tentang perihal dari maksud firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia. Fahuwa syamilun likulli ma yutawaqqafu alaihi fahmul ma'na wa bayanul murad. Dan ilmu tersebut adalah ilmu apa saja yang dengan ilmu tersebut makna dan maksud firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita ungkapkan. Jadi tafsir itu adalah produk daripada ijtihad, sama halnya dengan fikih, berbeda dengan syariat yang itu murni ketetapan langsung dari Allah. Next. Nah, untuk metodologi tafsir, metode yang saya gunakan ini dalam kitab Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan karya Khalid bin Utsman As-Sabat. Ini salah satu kitab tafsir yang memang wajib direkomendasikan oleh guru saya, almarhum Al-Ustaz Dr. Edward Maufur. Salah satu kitab tafsir yang memang wajib dimiliki oleh setiap para peminat ilmu Quran adalah kitab Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan, karena di dalamnya dicantumkan banyak sekali kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Nah, terkait dengan metodologi tafsir, Imam Sabat memberikan sebuah kaidah, at-tafsiru imma binaqlin sabitin aw ra'yin sha'ibin wa ma siwahuma fabatilun. Jadi tafsir itu berdasarkan penukilan atau riwayat yang benar, yang sahih. Nah, atau pemikiran yang benar, ijtihad. Wa ma siwahuma fabatilun. Selain daripada kedua cara tersebut, maka itu adalah batil. Jadi beliau ingin mengungkapkan bahwasanya ilmu itu biasanya ada 2.
ada secara riwayat atau secara ijtihad. Nah, begitupun di dalam menafsirkan Al-Quran, ada dua pilihan. Yang pertama, kita memilih tafsiran yang sudah ada, yang sudah ditafsirkan oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in, atau juga hasil pemikiran ijtihad dari para mufassir yang muktabar, atau kalau kita ingin sedikit tantangan, silahkan dengan cara yang kedua, yaitu berijtihad dengan cara yang benar. Nah, selain dari kedua cara tersebut, maka itu adalah batil. Dari sinilah nanti akan kita ketahui bahwa tafsir itu metodologinya ada dua, ada tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi, walaupun nanti ada pembahasan tentang tafsir isyari. Next. Nah, sedikit gambaran tentang tafsir bil ma'tsur. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya awalnya itu tafsir bil ma'tsur bukan bentuk metodologi ijtihad, melainkan sumber penafsiran. Sebab dulu para ulama merumuskan atau mendefinisikan tafsir bil ma'tsur itu tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, dengan syarat yang menafsirkan itu Nabi dan generasi awal Muslim, yaitu sahabat dan tabi'in. Jadi awalnya ini tafsir bil ma'tsur bukan metode, melainkan sumber penafsiran. Sumber penafsiran itu ada dua, ada bil ma'tsur, ada bil ra'yi. Bil ma'tsur riwayat yang sudah ada dengan syarat yang menafsirkannya Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Dan bil ra'yi itu adalah ijtihad selain daripada mereka. Makanya di dalam pengertiannya tafsir bil ma'tsur itu maja'a fil Qur'ani nafsihi minal bayani wa tafsil li ba'di ayatihi wa manukila 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manukila 'ani sahabati wa manukila 'ani tabi'in. Tafsir bil ma'tsur itu tafsir Quran dengan ayat yang lain yang menjelaskan sebagian daripada ayat yang lain. Karena memang kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an itu yufassiru ba'duhu ba'do, satu sama lain saling menafsirkan. Nah, kemudian yang dimaksud tafsir bil ma'tsur itu yang diriwayatkan oleh Nabi, para sahabat, dan juga para tabi'in. Nah, itu awalnya sumber penafsiran. Nah, seiring berjalannya waktu berubah atau menjadi sebuah metodologi penafsiran yang oleh Ibnu Taimiyah disebut dengan ahsanu turuqut tafsir. Metodologi terbaik di dalam menafsirkan Al-Quran itu mencontoh kepada Nabi. Jadi cari dulu penjelasannya dalam Al-Quran, kalau nggak ada baru kepada hadis, kalau nggak di hadis baru ke penjelasan sahabat, kalau nggak dari sahabat di penjelasan tabi'in, kalau nggak itu baru melalui beristihad melalui kaidah-kaidah lugawiyah, kebahasaan. Jadi awalnya bil ma'tsur itu bukan metodologi penafsiran, tapi sumber penafsiran. Nah, sekarang berubah menjadi metodologi penafsiran. Jadi di metodologi penafsiran ini ada dua, ada bil ma'tsur dan bil ra'yi. Next. Nah, untuk kelebihan tafsir bil ma'tsur, mungkin udah pada tahu kalau tafsir bil ma'tsur itu cenderung objektif, mengurangi subjektivitas. Namun ada kekurangan, dan kekurangannya itu yaitu daripada riwayat. Banyak riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaif, bahkan kemasukan cerita-cerita Israiliyat. Walaupun Israiliyat itu ada 3, ada yang ma'alim nasihatahu mimma bi'aidina minal Qur'ani wa sunnati, yaitu hal-hal cerita-cerita Bani Israel yang memang sesuai dengan yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang berbohong alias ceritanya itu palsu, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang al-maskutu anhu. Tapi tetap saja Israiliyat ini sebenarnya tidak dibutuhkan, karena apa yang ada pada penjelasan kita itu sudah ada. Namun kalau ingin menyampaikan Israiliyat mesti memilih yang sahih. Nah, yang ketiga, hukum tafsir bil ma'tsur dalam kitab Babahis fi Ulumil Quran yang dipelajari di umumnya di pesantren dan juga di perguruan tinggi. Hukum tafsir bil ma'tsur itu adalah waladhi yajibu itba'ahu wal ahdu bihi li'annahu tariqul ma'rifati sahihati. Jadi tafsir bil ma'tsur itu, kata beliau, wajib dijadikan sebagai pedoman serta wajib juga diikuti. Kenapa? Karena tafsir jenis ini adalah metode untuk mengetahui sesuatu yang benar. Namun perlu dicatat, yang dimaksud tafsir bil ma'tsur ini yang tadi, yang penafsirannya itu diriwayatkan langsung dari Nabi, sahabat, dan tabi'in dengan syarat
riwayatnya itu sahih. Nah, namun dalam penafsiran bil ma'thur ini Pak Quraisy Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an, juga ada di bukunya Parosihon Anwar, beliau membagi dua tafsir bil ma'thur itu. Ada yang la majalil aqli li aqli fihi, ada juga fi majalil aqli. Ada hal-hal yang memang tafsir bil ma'thur itu ada kaitannya dengan dengan akal. Ada juga yang tidak ada kaitannya dengan nalar, seperti hal-hal akidah, metafisika, atau perincian ibadah. Nah, pada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan akal, yang tidak masuk akal, maka apabila riwayatnya sahih, kita terima. Kalau dhaif atau palsu, tidak diterima. Nah, adapun untuk yang di majalil akli, yang ada kaitannya dengan nalar, maka harus didudukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing atau sesuai porsinya masing-masing. Jadi kalau dalam masalah muamalah, apabila riwayatnya itu memang sahih namun sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, maka bisa untuk ditakwil atau dikembangkan. Jadi tafsir bil ma'thur itu tafsir yang sudah disampaikan oleh Nabi pun bukan berarti tidak bisa dikembangkan oleh kita. Tentu bisa. Misalkan tentang ayat wa'idullahu mastata'tum min quwwatin, ayat tentang perintah untuk menyiapkan kekuatan ketika kita hendak berperang. Nah, itu kan al-quwah di sana dalam Quran surat Al-Anfal oleh Nabi ditafsirkan ala inal quwwata aramyu, bahwasanya al-quwah kekuatan di sini maksudnya adalah panahan. Nah, kenapa Nabi dulu menafsirkan dengan panahan? Karena memang kultur masyarakatnya masih tradisional. Dan senjata pada waktu itu yang paling canggih, ya aramyu panahan. Nah, sedangkan sekarang seiring berjalannya waktu dan perkembangan pengetahuan, banyak sekali senjata-senjata yang memang sudah canggih. Maka tidak mungkin kita ketika ingin perang pada zaman sekarang, kalau musuhnya pakai pesawat jet, pakai bazooka, pakai sniper, kita pakai panahan. Tentu itu secara akal kita akan kalah. Oleh karena itu tafsiran tersebut bisa dikembangkan karena memang ada kaitannya dengan akal dan kemasyarakatan. Next, Rijang. Kemudian tafsir bil ra'yi secara sederhana saja, ar-ra'yu di sini maksudnya al-istihad. Jadi tafsir bil ra'yi ini tafsir istihad, yaitu setelah para mufassir mengetahui lafaz bahasa Arab beserta seluruh yang ditambah dengan syair-syair jahiliyah, pengetahuan tentang asbabun nuzul, nasib wa mansukh, dan serta ilmu-ilmu lain yang memang dibutuhkan oleh seorang ahli tafsir. Jadi kalau tafsir bil ra'yi memang metodologinya itu berkembang. Karena ulumul Quran itu sebagaimana tafsir, ada yang dari riwayat seperti asbabun nuzul, kemudian tentang ilmu qiraat dan sebagainya itu berasal dari riwayat. Sedangkan selain daripada itu, ulumul Quran pun sama dengan tafsir berasal dari ra'yu. Itu artinya seiring berkembangnya zaman pasti metodologi tafsir itu akan berkembang. Jadi tafsir bir-ra'yi itu memang murni daripada istihad melalui seluk-beluk keilmuan yang begitu luas, tajam, dan mendalam. Next, Kang Rijang. Next, Kang Rijang. Untuk bab 3, pemikiran biografi dan pemikiran Bu Musdah Mulia. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bung SM, Rijal Samsul Mutakin, Bu Musdah ini memang benar lahirnya itu di Makassar, berasal dari Makassar, dari Sulawesi, sama seperti Kang Rahmat. Namun sewaktu kecil beliau ini berpindah-pindah ke Jawa, Surabaya, kemudian pindah lagi ke tempat lain hingga akhirnya di Jakarta, menetap di Jakarta, kembali lagi ke Makassar, sempat kuliah di sana, kembali lagi ke Jakarta hingga menyelesaikan doktoral S3-nya juga di UIN Sunan Jakarta itu apa?
Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, mungkin itu biografi yang pertama. Yang kedua, next. Next, Kang Rijal. Nah, pengalaman berorganisasi ya, karena Bu Musdah ini memang berasal dari keluarga intelektual, dari keluarga ilmuwan, keluarga para ulama yang background-nya itu Nahdlatul Ulama. Semenjak kecil juga beliau aktif di IPPNU, kemudian mahasiswa aktif di PMII. Itu sudah jelas bagian dari otonom Nahdlatul Ulama. Kemudian sesudah itu aktif di banyak sekali organisasi. Bisa dibaca lah langsung nanti supaya untuk menghemat waktu. Yang intinya Bu Musdah ini sangat aktif sekali di berbagai organisasi. Next. Nah, untuk karya-karya banyak sekali. Yang paling terkenal itu yang Ensiklopedia Muslimah Reformis, kemudian Islam Mengugat Poligami, dan lain sebagainya. Ini yang saya cantumkan sebagian, karena di rumah saya banyak sekali buku-buku Bu Musdah yang nggak ada di sini. Saya menyampaikan seperti apa yang ada pada referensi, namun faktanya ternyata bukunya banyak sekali. Jadi yang saya cantumkan ini hanya sebagian. Ini menandakan bahwa beliau ini memang seorang cendekiawan, seorang intelektual, banyak sekali karya-karyanya. Next, Kang Rijal. Nah, untuk yang selanjutnya, pemikiran Bu Musdah melihat terhadap tafsir Al-Quran. Ini pemikiran secara umum terhadap tafsir, pemandangan terhadap beliau terhadap teks keagamaan atau khususnya pada Al-Quran. Yang pertama, perlunya interpretasi teks. Menafsirkan kembali teks-teks keagamaan. Kenapa? Karena kata beliau, Al-Quran ini ketika turun ke bumi dan bersentuhan dengan budaya-budaya lokal, otomatis orang-orang itu memahaminya sesuai kultur budayanya masing-masing. Dilatar belakangi oleh sosial kultural, sosial historis pada saat manusia menafsirkannya. Jadi bisa jadi yang dulu sudah ditafsirkan oleh zaman Nabi, sekarang sudah tidak relevan lagi. Itu memang mungkin bisa terjadi. Dan itu disepakati juga oleh para ulama bahwa tafsir itu memang kebenarannya itu tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak itu tidak 100% benar. Karena hasil daripada ijtihad, maka hasilnya zon, dugaan yang sangat kuat. 75% itu kemungkinan benar, akan tetapi ada kemungkinan juga salah. Atau bisa jadi bisa dikembangkan. Karena ini bukan syariat, tapi hasil daripada ijtihad. Oleh karena itu, Bu Musdah berpandangan bahwa teks itu harus terus direinterpretasi atau ditafsirkan secara terus-menerus supaya sesuai dengan slogannya Sholihun Likuli Zaman wa Makan, supaya Al-Quran itu senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat, maka mau tidak mau harus tetap ditafsirkan. Yang kedua, perlunya rekonstruksi penafsiran. Ini sebagai langkah yang kedua, bahwa pada masa akhir Abbasiyah, kenyataannya penafsiran itu banyak ditemukan tidak netral lagi. Maka penafsiran teks-teks keagamaan menurut Bu Musdah itu sudah semestinya untuk dikritisi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menafsirkan Al-Quran itu memang karena ada hidden interest, kepentingan terselubung seperti kepentingan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu penafsiran Al-Quran dipandang sudah tidak netral lagi pada zaman Abbasiyah. Maka mau tidak mau kita harus mengkritisi penafsiran-penafsiran yang tidak netral tersebut, termasuk wabil khusus kepada relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Banyak teks-teks penafsiran-penafsiran keagamaan yang dipandang itu bias, alias hanya menguntungkan laki-laki saja, dan itu sangat dipengaruhi oleh sosial kultural pada masa itu. Makanya perlu pada rekonstruksi penafsiran. Next. Kemudian pendekatan tekstual dan kontekstual. Kalau tekstual kita sudah pada tahu pendekatan dengan murni kebahasaan atau tafsir lugawi secara harfiah. Jadi memahami
teks-teks keagamaan atau teks-teks Al-Quran itu sesuai dengan makna bahasanya yang dikandung. Nah, sedangkan tafsir kontekstual itu tidak hanya berorientasi kepada teks, namun juga kepada konteks, kepada dimensi sosio-historis teks, serta keterlibatan penafsir di dalam menafsirkan penafsiran. Jadi, tafsir kontekstual ini karena kental akan nuansa hermeneutik, otomatis perlu mencurigai teks dan juga penafsir teks. Oleh karena itu, dalam tafsir kontekstual ini, memang kritik sejarah, kritik di mana budaya di mana pada saat teks itu turun itu perlu. Kenapa? Karena supaya kita tahu tujuan kenapa Al-Quran itu turun. Nah, itulah bagian dari tafsir kontekstual. Jadi pertama itu yang yang dibahas atau yang diteliti, yang dikritik adalah sosial budaya pada saat teks turun. Kemudian juga keterlibatan mufasir, subjektivitas mufasir, atau yang disebut dengan prior teks, berupa asumsi-asumsi yang melatar belakangi penafsiran. Jadi asumsi-asumsi tersebut bisa berupa latar belakang keilmuan, latar sosial budayanya masing-masing, yang melatar belakangi penafsiran. Itu sangat berpengaruh sekali kepada hasil tafsir. Oleh karena itu, tafsir kontekstual itu senantiasa mengkritisi sosial budaya serta prior teks atau asumsi-asumsi yang melatar belakangi penafsiran. Nah, yang paling penting dari tafsir kontekstual ini yang dicari adalah magza atau signifikansi, nilai, spirit, ide yang ada di balik teks yang literal. Jadi kalau tafsir kontekstual itu yang paling penting adalah magza, signifikansi atau ideal moral kalau dalam bahasa Fajrul Rahman itu. Berbeda dengan tafsir tekstual itu murni pada teks. Next, kemudian. Yang keempat, perlu perspektif gender dalam kajian teks-teks keagamaan. Tadi sudah disinggung oleh Bung Rijal bahwa gender ini memang awalnya dari Barat, respon terhadap situasi dan kondisi sosial dan budaya yang ada di Barat. Nah, otomatis karena di Barat itu perempuan memang dulunya didiskriminasi, bahkan oleh arogansi keagamaan, kekuasaan gereja yang memandang perempuan sebelah mata atau misoginis dan juga stereotip, maka ada pergerakan dari sebagian kelompok untuk mengkritisi kekuasaan gereja tersebut. Dan ini juga masuk ke dalam keagamaan, keilmuan Islam. Jadi di studi Islam pun juga sama. Banyak hasil-hasil penafsiran, bukan teks-teks Al-Qur'annya, tapi penafsirannya yang dianggap bias, walaupun di dalam sebagian kelompok feminis ada yang memandang bahwa ayat Al-Qur'an pun ada yang bias. Mereka membagi teks Al-Quran kepada dua bagian, ada yang bias, ada juga yang tidak bias. Nah, yang bias itu seperti ayat-ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa dan lain sebagainya, itu mesti dipahami secara kontekstual. Itu menurut tafsir kontekstual. Nah, tafsir kontekstual ini karena sangat kental dengan nuansa hermeneutika, maka alat untuk mengkaji teks itu bukan hanya mengandalkan metodologi turos yang diwariskan oleh para ulama dulu, namun juga mengadopsi hasil-hasil pemikiran dari Barat seperti HAM, terus gender dan lain sebagainya. Next. Kemudian ini yang paling penting, metodologi penafsiran beliau. Tapi ini pun saya belum tahu urutan tertibnya itu yang sistematik yang bagaimana, karena Bu Musdah ini kan Bung Rahmat tidak seperti para pemikir feminis yang lain, tidak seperti Bu Aminah Wadud, tidak seperti Kiai Haji Hussein Muhammad, tidak seperti Nasaruddin Umar yang memang punya metodologi sendiri yang dicantumkan di dalam bukunya. Sedangkan Bu Musdah tidak ada secara letterlock, secara buku tentang metodologi penafsiran beliau itu tidak ada, tetapi ada namun belum disistematikan langsung oleh beliau sendiri. Nah, yang saya temukan metodologi yang pertama yang digunakan oleh beliau ini adalah metodologi kritik
penafsiran. Karena tadi bagi beliau banyak sekali penafsiran-penafsiran yang memang sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya patriarki yang otomatis hasil penafsirannya itu juga akan bias, dirasa bias, hanya menguntungkan laki-laki saja sedangkan perempuan itu kurang diperhatikan. Oleh karena itu perlu untuk dikritik penafsiran tersebut sesuai dengan nilai-nilai substansif universal seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan juga hak asasi manusia. Kemudian untuk kritik sejarah yang dikaji adalah latar belakang budaya pada saat teks turun. Kenapa? Karena bagi mereka Al-Quran ini turun pada budaya yang terbentuk dari budaya patriarki, otomatis ada teks-teks yang terasa bias. Makanya domir-domir pun yang digunakan itu rata-rata domir laki-laki, bukan domir perempuan. Kata mereka ini tidak jauh karena memang budaya pada saat itu didominasi oleh budaya patriarkal. Oleh karena itu meniscayakan dalam teks-teks Al-Quran pun ada yang bias. Next, Kang Rijal. Yang ketiga, metode yang beliau gunakan adalah merevitalisasi kaidah usul fikih yang lama atau membuat kaidah yang baru. Jadi menghidupkan kembali kaidah-kaidah yang memang kurang digunakan oleh para ulama. Kita tahu bahwa di dalam ulama tafsir dan usul fiqh itu rata-rata menggunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang beliau ini menggunakan kaidah al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafaz. Kenapa? Karena untuk dijadikan sebagai alat mencari magzi atau signifikansi. Bagi beliau makna yang ada pada teks yang letter luck itu khusus untuk orang-orang dulu. Nah, sedangkan untuk cara agar Al-Quran ini senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat, maka yang dicari adalah substansinya, ideal moralnya atau maksud tujuan daripada teks itu turun itu apa. Nanti akan diterapkan di dalam ayat waris. Nah, kalau langkah pertama merevitalisasi kaidah usul fikih lama itu tidak berhasil, maka beliau akan membongkar kaidah usul fikih yang sudah dibangun oleh para ulama dengan membuat kaidah baru seperti misalkan al-ibratu bil maqasid la bil alfaz. Jadi yang dituju itu adalah maqasidus syariahnya. Tujuannya itu apa? Signifikansinya itu apa? Jadi tidak terfokus hanya kepada teks, melainkan kepada substansinya pada saat teks turun itu apa. Kemudian pendekatan gender tadi udah dijelaskan. Yang terakhir adalah teori perubahan hukum. Beliau melihat alasannya itu dengan hal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar mengubah hukum Islam terkait tentang ghanimah, harta rampasan perang, yang semula dibagikan kepada para mu'alaf, tapi pada masa Umar harta tersebut tidak dibagikan kepada para mu'alaf karena dirasa para mu'alaf sudah cukup mapan dalam hal harta pada saat itu. Itu yang menjadi alasan Bung Musdah untuk menerapkan teori perubahan hukum. Namun yang perlu dicatat, teori perubahan hukum ini juga disepakati oleh para ulama karena tafsir ini sama halnya dengan fikih, hasil daripada ijtihad, sifatnya itu fleksibel, tidak statis, tidak sawabit, tidak qat'i. Jadi bisa berubah-ubah, otomatis ada teori perubahan hukum. Misalkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, taghayyurul fatwa wa ikhtilafiha bihasbi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wan niyati wal fawaidi. Kemudian di dalam tafsir juga sama ada teori perubahan tafsir yang di dalam kitab Qawaidut Tafsir Jam'an dirasatan yajril Qur'anu fi irsadatihi ma'a zamani wal makani wal ahwali fi ahkamihi arji'ati lil urfi wal awaidi. Pesan-pesan Al-Quran itu menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan kondisi setempat. Ini sama halnya dengan teori perubahan hukum. Jadi tidak ada bedanya dalam hal ini dengan para ulama. Namun yang membedakan adalah ketika memandang mana ayat yang secara diralah qat'i, mana ayat yang secara diralah zonni. Misalkan dalam ayat waris, bagi mayoritas ulama itu adalah hukum yang qat'i karena dilalahnya itu qat'i. Sedangkan bagi Bung Musdah itu tidak, itu zonni. Nah, itu yang membedakannya mungkin. Next, kemudian.
Yang pertama, pemikiran di bab 4, pembahasan langsung pemikiran Bu Musdah terhadap ayat waris, penerapan dari metode yang beliau gunakan. Untuk kritik penafsiran, tafsiran yang saya gunakan itu adalah karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di dalam kitab Safatul Tabasir juga ada, di dalam kitabnya Al-Mawaris fi Syariatil Islam fi Dawain Kitab wa Sunnah, yang ini juga ada disebutkan banyak sekali tafsir-tafsir tentang ayat waris. Nah, saya fokusnya kepada ayat waris Quran surat An-Nisa ayat ke-11 yang lizakari mislu hadil unsayaini. Pertama, kritik penafsiran terhadap tafsir yang dirasa bias, yang saya jadikan sampel tafsir Imam As-Sabuni. Menurut beliau yang pertama, tafsir dari Quran surat An-Nisa ayat 11 yang lizakari mislu hadil unsayain, bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Cara penerapannya yang pertama, idza khalaqal mayyitu dzakaron wahidan aw unsa wahidatan faqat ittasamal mala bainahuma lidzakari samhani walil unsa sahmun wahidun. Jadi apabila mayit meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, mereka berdua mendapatkan waris. Bagian anak laki-laki 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Kemudian idza kana al-warisatu jam'an min dzukuri wal inasi fa innahum yarisunal mala lidzakari di'ful unsa. Kalau apabila ahli warisnya itu terdiri dari jumlah yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua juga sama mendapatkan warisan, tapi tetap cara pemberiannya adalah laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Kemudian idza wujidal ma'al auladi ashabul furud, apabila berserta ahli waris yang lain ada ashabul furud, kazaujaini wal abawaini, seperti istri, suami, ibu ataupun bapak, fa inna nanu di ashabal furudi aulan. Maka ya pertama kali harta dibagikan kepada ashabul furud. Summa mana baqanu qasimuhu bainal auladi li zakari mislu hadzil unsayaini. Kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lain dengan pertimbangan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Sama yang lainnya juga begitu, li zakari mislu hadzil unsayain, li zakari mislu hadzil unsayain. Dalam kondisi apapun, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Nah, ayat ini oleh para ulama perlu dicatat itu masuk kepada ayat yang memang secara dilalah itu qat'i. Madala ala makna muta'ayyinu fahmuhu minhu wala yahtamilu ta'wilan wala majala li fahmi makna ghairihi minhu. Jadi maknanya itu jelas, tegas, dan tidak memungkinkan untuk tidak ditakwil. Serta tidak ada ruang sedikit pun untuk memahami makna lain selain daripada makna yang terkandung di dalam teks. Para ulama itu sepakat bahwa hukum waris adalah hukum yang qat'i, yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Nah, itu yang dikritik oleh Bu Musda. Kenapa? Karena dirasa sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, dengan prinsip-prinsip keadilan serta prinsip-prinsip gender yang beliau pegang. Nah, kemudian yang menjadikan beliau itu mengkritik penafsiran tersebut karena memang metodologi yang digunakan itu berbeda. Fokus Bu Musdah itu kepada signifikansi atau magja, bukan kepada makna teks, sedangkan para ulama memahami ayat ini secara tekstual karena dianggap sebagai makna yang qat'i, dilalah yang qat'i. Oleh karena itu Bu Musdah tidak setuju karena dianggap bias, seakan-akan perempuan itu setengah harga dari laki-laki. Nah, itulah yang dikritik oleh Bu Musdah. Kemudian metode kritik sejarah. Tadi dijelaskan bahwa metode kritik sejarah ini adalah mengkaji latar belakang sosial budaya pada saat teks turun. Karena waktu itu memang budayanya itu didominasi oleh patriarki, otomatis teksnya itu ada bias, bahkan penafsirannya itu juga bisa jadi bias menurut Bu Musdah. Nah, di dalam kritik sejarah memang yang jadi sasaran adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu dilihat. Asbabun nuzul ayat ini adalah pengaduan dari anak Sa'ad bin Rabi
yang mengadu kepada Nabi bahwa anak-anaknya itu yang perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali dan harta warisan ayahnya itu diambil oleh paman-pamannya. Nah, sedangkan perempuan pada saat itu tidak mendapatkan warisan, bahkan jadi objek warisan. Dan mengadu kepada Rasul, kemudian Rasul menunggu jawaban dari Al-Quran, maka turunlah ayat ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini. Nah, kata Bu Musdah, ayat ini sebenarnya ingin merespon budaya patriarkal atau jahiliyah pada saat itu di mana perempuan itu begitu didiskriminasi, tidak mendapatkan warisan, bahkan jadi objek warisan. Pada saat Al-Quran turun, kata beliau, justru perempuan itu diangkat, yang tadinya objek menjadi subjek, yang tadinya diwariskan sekarang justru mendapatkan warisan. Nah, itu dalam hal kritik sejarah. Kemudian teori perubahan hukum tadi di awal, di akhir mungkin di sini di yang ketiga, tapi tidak apa-apa. Teori perubahan hukum, karena kata beliau tafsir atau produk-produk penafsiran para ulama klasik itu dirasa sudah tidak relevan lagi dan bias, maka perlu adanya perubahan hukum. Karena ini memang perubahan tafsir juga boleh, cuman siap bro. Cuman karena memang perbedaan dalam masalah mana yang qat'i mana yang dzanni itu menjadikan Bu Musdah berbeda sekali dengan para ulama. Kemudian yang ketiga, merevitalisasi dan membongkar kaidah lama. Yang digunakan adalah kaidah maqasidus syariah. Jadi kata Bu Musdah, substansi dari ayat ini adalah tadi keadilan. Jadi bukan terfokus kepada teks, karena kalau menafsirkan secara teks itu pasti akan bias. Tapi kalau secara konteks substansinya keadilan, maka ini bisa diterapkan pada setiap zaman. Kemudian yang terakhir, pendekatan gender juga sama. Melihat apakah penafsiran para ulama ini sesuai dengan ideologi gender masa kini atau tidak, itu menjadi pertimbangan Musdah. Kemudian pemikiran terhadap ayat kepemimpinan. Yang pertama, kritik penafsiran Ibnu Katsir umpamanya yang dikritik oleh Bu Musdah Mulia. Bentar. Misalkan Ibnu Katsir menafsirkan ar-rajulu qayyimu 'alal mar'ati ay ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza aujat. Laki-laki itu sebagaikan pemimpin, sayyid, pembesar bagi perempuan. Ini jelas oleh Bu Musdah ditolak karena seakan-akan laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian tafsir Ar-Raji juga sama, ay musallituna ala adibihinna wal ahdi fawqa aidihinna fa ka'annahu ta'ala ja'alahu amiran 'alaiha wa nafidal hukmi bihaqqiha. Jadi laki-laki itu bagaikan sultan berkuasa atas perempuan. Ini juga jelas dirasa sangat bias oleh Bu Musdah, maka dikritik. Maka beliau melihat kepada kritik sejarah bahwa ayat ini sama tadi kritik sejarah seperti yang awal. Substansi dari ayat ini sebenarnya adalah kemampuan laki-laki untuk memberi nafkah daripada perempuan. Jadi kalau laki-laki itu mampu memberikan nafkah kepada perempuan, maka diakui sebagai pemimpin. Kalau tidak mampu memberi nafkah kepada perempuan, sedangkan istrinya yang mencari nafkah, maka laki-laki harus mengakui kepemimpinan perempuan. Kemudian pada asbabun nuzulnya ini dijadikan sebagai bukti bahwa ayat ini sebenarnya bukan pada ranah kepemimpinan umum, tapi kepemimpinan rumah tangga. Itu pun kalau laki-laki mampu. Kemudian teori perubahan hukum tadi sudah dijelaskan sama, karena dirasa sudah bias tafsirannya itu, maka perlu dirubah dengan pendekatan yang lebih adil dan setara. Kemudian merevitalisasi dan mengkaedah lama itu juga sama. Pendekatan gender juga sama. Jadi intinya substansi dari ayat An-Nisa ayat 34 ini adalah khusus pada ranah kepemimpinan rumah tangga. Itu pun tidak mutlak laki-laki harus menjadi pemimpin. Kalau laki-laki itu mampu memberikan nafkah, baru menjadi pemimpin. Kalau tidak, berarti perempuan yang menjadi
pemimpin menurut Ibu Musdah begitu. Nah, kalau dalam ranah kepemimpinan publik itu tidak ada larangan menurut Bu Musdah perempuan untuk menjadi kepala negara, itu tidak ada. Mungkin next Bung SM nanti dikembangkan ditanya jawab. Jadi kesimpulannya yang pertama Bu Musdah itu menggunakan teori metodologi tafsir kontemporer yang menurut Pak Abdul Mustaqim itu periode reformatif dengan nalar kritis dalam bukunya epistemologi. Lupa lagi ya. Bukunya Pak Abdul Mustaqim yang kental akan nuansa hermeneutik, juga berorientasi pada magja, signifikansi, bukan pada teks, bukan pada makna teks, tapi pada substansi dari ayat tersebut. Misalkan tadi ayat waris substansinya keadilan, maka yang qat'i itu adalah substansinya, keadilannya, sedangkan teknisnya itu adalah dzonni. Itu menyesuaikan dengan waktu dan tempat serta kondisi masing-masing. Itu dalam ayat kepemimpinan. Waris. Sedangkan pada ayat kepemimpinan, Bu Musdah menganggap ayat tersebut rijal di sana adalah rijal secara sosiologis, bukan secara biologis. Berarti kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu adalah bersifat kontekstual atau fungsional, bukan normatif. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, nanti dikembangkan oleh ditanya jawab, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator, silahkan Bung Jidan. Siap. Nuhun jazakumullah khair Kang Zikri yang udah memaparkannya dari skripnya. Dari kelima porsi tadi sudah disampaikan dari awal, dari pendahuluan latar belakang hingga kerangka teori sampai yang terakhir tadi analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang ayat waris dan juga kepemimpinan, hingga tadi kesimpulan juga sudah disampaikan. Selanjutnya akan diberikan tanggapan oleh pembedah dari Makassar. Saya panggilnya Akang aja boleh ya, dari Sunda atau Makassar apa ya? Kang Rahmat Abbas ya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya baik, suara saya jelas ya? Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya teman-teman semua, terutama juga kepada Bung. Saya baru tahu ternyata ada panggilannya Bung siapa? Bung sahabat saya Rizal Mutakin ini, Samsur Rizal Mutakin ini. Bung SM. Bung SM ya. Bung apa tadi itu ya? Oke. Selanjutnya saya barangkali bicara sedikit aja ya. Pertama soal judulnya menarik ya. Sehingga kalau kita mau melihat judulnya, maka apabila si penulis ya mulai menuliskan pendahuluannya, maka itu terlihat. Ini seakan-akan, makanya kenapa kemudian pendahuluannya panjang banget. Ya. Saya sama membaca pendahuluan karya tulisan Mas Zikri Malik Ar-Rahman ini, itu panjang banget pendahuluannya. Saya bilang, wah ini memang sebetulnya dia mampu untuk dijadikan tesis. Ya. Itu yang pertama. Kenapa kemudian panjang? Karena memang substansi dari judul 2. Dia memerlukan dari waris tadi, ayat waris, dan kemudian ayat kepemimpinan. Dia berusaha. Dan saya melihat memang setelah saya membaca selanjutnya, ini secara umumnya aja ya, saya melihat bahwa Mas Akang ya, manggil Akang ya. Siap. Akang Zikri Malik Ar-Rahman ini kuat dari turasnya. Kemudian makanya saya berkesimpulan demikian, saya kemudian melihat jumlah halamannya 100 hampir 200 ya. Ya itu belum dari basic Kang. Ya. Saya bilang, wah, ternyata memang dari tafsir dijelaskan akhirnya masuk kepada Musdah Mulia. Hampir saya mengatakan ini
Musda Mulia ini ikut-ikut saja. Maksud saya penjelasannya itu hampir sedikit di situ. Tapi Iya. rumit cara betul sekali tadi apa yang dikatakan bahwa saya tidak menemukan metodologi yang secara sistematik. Iya. Ya. Tetapi mampu merangkum dari 5 tadi, kritik tadi. Mulai daripada kritik penafsiran ya, kemudian sampai ke gender, pendekatan gender. Nah, selanjutnya di pendahuluan saya ada sedikit tetapi saya terkecoh karena kemudian yang dikirimkan Mas Rizal ini adalah yang kotornya. Jadi saya betul-betul mengamati di pendahuluannya. Ada beberapa dari pendahuluan yang salah sedikit lah kata-katanya, hurufnya ada, tapi itu sudah direvisi menurut saya. Selanjutnya rumusan masalah dengan tujuan, ada beberapa ada kata di situ yang kemudian tidak seharusnya dari rumusan masalah itu kemudian itu tujuannya. Ada satu kata di situ antara pandangan kemudian pemikiran. Nah, tapi saya rasa itu sudah direvisi juga. Saya terkecoh lagi-lagi. Selanjutnya ada juga kata-kata biografi di bab. Saya hanya umum aja ya. Ya. Biografi itu dari Sekangnya, itu Sengkang ya. Itu Sengkang seharusnya. Ya, siap. Tapi mungkin sudah direvisi. Ya belum itu kan. Itu Sengkang. Ya. Itu Sengkang ya. Dia dari Sengkang. Nah, nanti dia baca sebetulnya menarik. Ini saya secara umumnya menarik ketika ini didiskusikan kita memanggil juga Prof. Musda Mulia. Ya. Ini lain waktu. Ini kan bisa. Ini masukan saya ya. Yes, ya. Supaya juga dia tahu. Kemudian itu tadi biografinya. Metodologinya juga menarik karena deskriptif banget ya. Tetapi kemudian di bab 3 saya juga agak mengkritik sedikit soal banyak kemudian cantuman-cantuman tetapi tidak ada kemudian kalimat-kalimat yang mewadahi atau kemudian sebagai perantara daripada tulisan-tulisan yang kemudian sebagai catatan kaki di bab 3 ya. Saya lihat ya. Siap. Jadi banyak di situ. Tapi memang begitulah bab 3. Kita tahu persis. Selanjutnya saya mau bertanya sebetulnya. Ini bisa ya, bisa langsung ya. Saya mau bertanya sama peneliti kenapa Musda Mulia ya. Kenapa Musda Mulia yang diikutkan? Iya, siap. Iya. Langsung jawab mungkin aja. bisa dijawab dulu ya. Iya, saya siap. Iya, awalnya kan target saya itu pemikiran Pak Kiai Husain Muhammad. Namun ternyata yang membahas itu sudah sangat banyak pemikiran beliau baik tingkat S1, S2, S3. Jadi ya mau tidak mau saya cari yang lain gitu. Yang emang sudah dibahas cuma enggak sebanyak yang lain gitu. Kalau Bu Aminah Wadud itu sudah sangat banyak. Kemudian Fadlur Rahman sudah sangat banyak, Nasir Hamid juga banyak, namun referensinya agak susah. Yang saya kira itu masih belum banyak yang membahas adalah pemikiran Mbah Musda, walaupun ada juga, cuma dalam hal ayat waris dan kepemimpinan masih sedikit. Nah itu yang menjadi alasannya. Makasih Kang dan Zikri. Seharusnya ini kritikan terakhir saya ya, sebelum mungkin cerita-cerita lagi. Kenapa sih kemudian kalau kemudian tidak didapatkan secara sistematik, kenapa tidak mengatakan bahwa dengan demikian saya mengatakan bahwa ternyata metodologi tafsirannya seperti ini. Jadi seakan-akan kalau saya tidak melihat ini penafsiran secara sistematik maka ini. Karena sebetulnya kalau kita mau melihat, saya juga PMI sebetulnya. Saya subjektif juga. Jadi kalau di Makassar itu Kang ya, kalau di Makassar ya, ini saya santai aja. Kalau di Makassar maka ikon seorang perempuan ya
ya itu musda mulia. Iya. Kalau dia diskusi, maka bukunya musda mulia yang paling pertama dibaca dulu. Gitu. Tetapi setelah saya banyak baca bukunya, sama dengan kesimpulan Kang Zikri, tetapi dia beda bahasa. Ternyata, ya kalau saya baca bukunya, ternyata dia tidak sesuai dengan apa namanya, ada tulisan Kang Zikri saya lihat tadi. Tidak sesuai dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu Ada ya? termasuk. Ya, Ada ya? Ada. Itu di kesimpulan ada. Dan untuk pembahasannya itu sebetulnya tidak apa ya? Tidak ada saya dapat di situ di pembahasannya. Ya. Saya belum menemukan itu. Langsung kesimpulannya bahwa tidak sesuai dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya. Ternyata ya, dia itu tafsir keadilan. Ya. Jadi dia keadilan, pendekatan keadilan. Seperti apa dia? Seperti apa dia? Dia kalau saya keadilan itu dia melihat untuk menyorot itu pertama-tama adalah keadilan. Nah, sub dari keadilan adalah bagaimana tawasud, tawazun dan lain sebagainya. Nah, itu kayak gitu dia. Makanya agak sulit juga untuk sistematik dilihat dalam karyanya. Sesuai dengan tetapi apapun hasilnya tadi yang 5 itu saya sangat setuju. Karena memang tapi dalam bahasa lain sebetulnya seperti tadi, keadilan dan sub-sub yang lain adalah tawasud meski melihat daripada ayat waris dan kepemimpinan. Saya kira untuk diskusi itu ini dulu mungkin karena kita akan diskusi untuk selanjutnya. Ini adalah berapa orang nih? 16 orang. Saya kira itu Kang moderator. Siap, Mas Rahmat. Terima kasih ya. Ada beberapa tanggapan masukan, semua pendapat lah dari Mas Rahmat. Sekaligus tadi ada beberapa poin kritik yang disampaikan kepada pembicara. Mungkin saya juga akan ngasih segmentasi waktu ya buat kawan-kawan yang lain. Barangkali ada yang mau menanggapi, sumbang pendapat dan lain sebagainya, silahkan dinyalakan mikrofonnya, juga videonya dinyalakan, silahkan. Ada Teh Karina, ada Teh Gina, Teh Syifa Nuraida, dan juga yang lainnya. Boleh? Izin berbicara boleh? Boleh. Oke. Terima kasih atas suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Oke, terima kasih atas waktu dan terselenggaranya acara ini dan akhirnya panjang umur acara yang sangat berkualitas ini dari teman-teman STIP. Oke, mungkin untuk yang pertama saya ucapkan seperti biasa, saya ucapkan selamat kepada pemilik skripsi Azikri yang sudah berani untuk membuat dan menyelesaikan skripsi yang mungkin untuk wilayah Persis ini cukup kontroversial. Tapi untuk wilayah akademik keilmuan ini sangat progresif dan sangat dibutuhkan malah untuk wilayah Persis gitu. Karena ya mungkin secara akidah kita harus sudah ada pegangan sebagai Jamiah Persis, tapi mungkin secara keilmuan kita harus terbuka dan terus progresif. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan sumbangsi yang sangat berarti bagi Persis. Mungkin selanjutnya saya meneruskan saja dari Mas Rahmat sebagai yang mempunyai wewenang untuk membedah. Jadi mungkin yang pertama di sini tadi ada karena Azikri ini sebagaimana tadi disebutkan Mas Rahmat memiliki kapasitas yang lebih dalam hal turos. Nah, tapi di sini saya memposisikan diri sebagai melihat skripsi ini sebagai hasil akademik. Nah, artinya ketika tadi di awal itu saya melihat adanya satu yang belum tercantumkan, yaitu karena ini adalah kajian pemikiran dan sekaligus kajian tokoh, pemilik skripsi Azikri sendiri tidak nge-mention nih apa teori yang digunakan. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga dari kita sebagai pembaca eksternal
sebagai pembaca luar untuk melihat, oh ini itu subjektif atau objektif. Nah, disitulah peran dari teori, bagaimana Az-Zikri sebagai peneliti mempunyai jarak dengan Bu Musdah, entah itu mungkin tadi seperti Arizal katakan, entah itu pro atau kontra, tapi dengan adanya teori yang digunakan itu bisa memberikan kejelasan, oh ini itu penelitian ilmiah yang objektif. Itu mungkin ya, itu yang pertama, atau nggak tahu mungkin sudah ada atau tidak dimention atau gimana gitu, tapi itu menjadi satu hal yang penting karena saya melihatnya ini adalah kajian tokoh, kajian pemikiran gitu. Jadi bagaimana mungkin Az-Zikri sendiri sebagai peneliti atau pemilik skripsi melihat pemikiran Bu Musdah itu tidak hanya dari karyanya saja gitu, tapi lebih kepada dasar pemikiran itu bagaimana, kenapa kok Bu Musdah bisa berpikiran seperti ini gitu. Ya nanti seperti itu. Selanjutnya mungkin tadi Az-Zikri juga nge-mention bahwa adanya pengaruh dari pengalaman hidup seseorang dalam menginterpretasi teks. Nah, ini saya setuju karena ketika saya kemarin ada kesempatan untuk ikut dalam kegiatan yang dimiliki oleh Bu Musdah sendiri dari Yayasan Mulia Raya, itu beliau menyatakan dengan tegas bahwa salah satu alasan beliau itu menekuni dunia interpretasi teks-teks agama itu salah satunya karena pengalaman hidup. Di mana mungkin Az-Zikri sendiri sudah mengetahui ya, ketika beliau masa kecilnya beliau sangat dididik secara patriarki, lalu dibatasi secara pendidikan gitu. Tapi kok teman-teman laki-lakinya tidak gitu. Kenapa dirinya sebagai perempuan sangat dibatasi oleh budaya, agama dan lain sebagainya. Itu saya yang setuju juga dari Mas Zikri. Karena tidak menutup kemungkinan seluruh penafsir itu pasti membawa prior text yang tadi Az-Zikri mention gitu. Itu. Selanjutnya mungkin yang ingin saya mention juga terkait tadi Az-Zikri mengatakan bahwa Bu Musdah itu tidak sebagaimana mufasir yang lain, belum memiliki metodologi yang mapan. Nah, tadi Az-Zikri nge-mention Pak Kiai Hussein Muhammad, Pak Nasaruddin Umar, yang mana mungkin kita ketahui beliau-beliau juga belum memiliki metodologi interpretasi yang mapan. Beliau masih dalam ranah tafsir filosofi mungkin. Belum sebagai metodologi atau kata kalau klasifikasi Pak Mustaqim, belum menjadi tafsir as a product, tapi masih dalam ranah tafsir as a philosophy. Mungkin ini juga bisa dijadikan disamakan dengan penelitian yang ini, karena Bu Musdah juga meskipun beliau tidak memiliki metodologi interpretasi yang mapan, tapi beliau memiliki tafsir as a philosophy itu, sehingga selanjutnya ada tafsir humanis feminis ya, kalau istilah disebutkannya itu. Lalu mungkin yang terakhir yang tadi saya agak gimana mendengarnya itu bahwa Az-Zikri menjelaskan bahwa Bu Musdah itu ingin menyamakan penafsirannya itu dengan ideologi gender zaman sekarang. Nah, mungkin itu kalau dari sependek pembacaan saya mengenai Bu Musdah Mulia, beliau justru karena mungkin kita juga sudah ketahui bersama bahwa gender itu tidak hanya bagaimana mendukung atau menyetarakan perempuan dengan laki-laki, tapi itu basisnya adalah kemanusiaan dan keadilan, yang mana itu sudah diterapkan oleh Rasul sendiri sejak zaman lama. Jadi ya gender itu bukan produk baru, itu hanya isu yang dibakukan dalam terma gender hari ini, tapi praktiknya sudah ada sejak lama. Dan bisa jadi atau jangan menggunakan bisa jadi karena terlalu tidak meyakinkan, atau mungkin saya bisa mention kalau kata Kiai Hussein Muhammad itu sudah menjadi spirit dasar dari Al-Qur'an gitu. Jadi ya saya lihat pun gitu bagaimana Bu Musdah menginterpretasikan teks agama itu ya menggunakan spirit Al-Qur'an itu sebagaimana Kiai Hussein Muhammad gitu. Selebihnya
silahkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menjadi saran yang membangun. Ya, terima kasih ya Teh Karina sudah memberikan masukan ya sebagai bentuk apa ibaratnya kritik konstruktif lah, membangun ya. Saya juga kasih kesempatan buat yang lain untuk memberikan tanggapan. Banyak kawan-kawan barangkali yang mau memberi tanggapan. Ada Mas Sunardi ya, ada siapa? Ada Teh Gina, ada Kang Ripa, Kang Syauki. Silakan yang mau berpendapat dinyalakan aja mikrofonnya dan dinyalakan ya layarnya. Teh Gina ngasih tanggapan Teh Gin. Boleh. Belum ada mungkin ya. Barangkali Kang Zikri mau apa ya ibaratnya mau menanggapi kembali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Itu Teh Rahmat. Gina udah unmute barusan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Boleh. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya juga sangat berterima kasih sekali gitu ya, bisa menghadiri acara ini. Ya mungkin ini sebetulnya udah kali keberapa gitu ya, tapi saya baru bergabung di malam ini gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih ya kepada siapa ini? Adzikri ya, sebagai pemilik skripsi yang sudah mau berbagi ilmunya gitu ya, dengan melakukan penelitian yang cukup mendalam. Mungkin untuk pertama saya mau bertanya dulu, sebetulnya judulnya itu terhadap ayat gender atau ayat bias gender? Kang Itu Zikri. iya, siap. Langsung jawab aja Teh. Iya, boleh. Ya. Judul awalnya emang yang saya ajukan itu ayat gender. Coba ketika dibimbingkan kepada salah satu dosen pembimbing, Pak Dr. Gun Abdul Basit, dirubah katanya menjadi ayat bias gender. Nah, ketika disidangkan itu dikritik, dirubah lagi menjadi ayat gender, karena saya sendiri juga setuju tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang bias gender. Jadi awalnya memang ayat gender, kemudian saran dari pembimbing jadi ayat bias gender. Setelah disidangkan dikritik lagi oleh dosen penguji menjadi ayat gender. Baik, ayat gender kalau saya pribadi gitu ya, kalau ingin memberikan pandangan dari istilah gender itu, menurut saya aja sudah mengandung problem ya, di mana kita sering mengartikan gender itu jadinya female and male gitu ya, padahal kan berkaitan dengan maskulin dan feminin gitu ya. Kalau misalkan tadi dicontohkannya ayat gender itu ayat waris dan ayat kepemimpinan, kalau tadi kan waris itu kan berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, jenis kelaminnya gitu kan, bukan feminitas dan maskulinitas gitu kan, female dan male. Jadi kalau misalkan ayat waris itu ya berarti misalkan kita menggunakan istilah di baratnya berarti kan seks gitu ya. Gitu. Jadi bukan gender. Tapi kalau misalkan tadi contoh di ayat kepemimpinan yang mana ini dari kaca Bu Musdah Mulia ya, Bu Musdah Mulia yang mana dia mengartikan arijalu qawamun 'ala nisa itu rijal dan nisa di sana gender gitu ya. Maskulinitas dan feminitas, bukan seks, yaitu female dan male gitu ya. Nah, itu misal ayat yang tentang itu ketika dia disebut gender ya cocok, memang itu cocoknya dalam kacamata Bu Musdah ya. Saya tekankan di sini cocoknya dalam kacamata Bu Musdah. Makanya saya bertanya, ayat gender ini yang Kang Zikri maksud itu pernyataan dari Bu Musdah atau pernyataan dari antum gitu ya. Ketika antum menyetujui dengan ayat gender, oh ya berarti ya seperti ini judulnya gitu. Tapi kalau misalkan memang
tidak apa ya, ayat gender yang dimaksud itu menurut Bu Mus berarti kalau bisa dikasih tanda kutip gitu ya. Tanda kutipnya tuh karena ini pemaknaannya bukan pemaknaan dari penulis tapi pemaknaan dari Bu Musda Mulia. Itu mungkin ya. Terus karena tadi sudah masuk ke contoh, tadi itu menurut Bu Musda Mulia itu dia menafsirkan, dia menganggap bahwa adanya patriarki dalam penafsiran gitu ya, sehingga hasil tafsirannya itu bias gender. Nah, sebetulnya kita bisa membantah itu dengan pandangan seperti ini. Apakah hubungan antara dominasi dan patriarki itu hubungan yang determinasi gitu. Jadi ketika kan Bu Musda itu menganggap bahwa patriarki itu dihasilkan karena mufasir itu mayoritasnya laki-laki gitu kan. Dominasi ulama laki-laki dalam penafsiran. Nah, apakah dominasi itu memastikan adanya patriarki dalam penafsiran sehingga sehingga menghasilkan tafsiran bias gender. Jadi hubungan dominasi dengan patriarki itu hubungan yang pasti, yang dominasi pasti patriarki atau tidak gitu kan. Ketika dominasi pasti dia mendiskriminasi perempuan, apakah tidak gitu kan. Nah itu kan sebetulnya bisa dari situ juga bisa gitu ya, untuk mengkritik hal itu. Kemudian tadi langsung ke contoh yang kedua ya, tentang ayat kepemimpinan. Tadi ada pandangan dari Kang Rahmat ya. Kang Rahmat itu kalau salah ya. Dia menyatakan kita nggak bisa juga gitu ya menyatakan Ibu Musda Mulia ini berbeda dengan para ulama gitu ya, para ulama. Karena beliau juga mengambil gimana? Ya, karena Bu Musda Mulia juga mengambil cara tawasud dan tawazun gitu ya, pertengahan gitu ya. Nah, sebetulnya kita juga bisa melihatnya seperti ini. Ketika Bu Musda bersikap tawasud atau tadi disebut sama Karina juga tentang keadilan gitu ya. Tentang keadilan yang mana niatnya Bu Musda itu dia satu apa ya? Satu motif gitu ya, maksudnya ya satu motif sebagaimana Rasulullah menegakkan keadilan di dalam Islam. Nah, pertanyaannya, makna keadilan ini yang seperti apa gitu? Makna keadilannya seperti apa? Dalam artian gini, ketika tadi ya tawazun menafsirkan ayat tentang kepemimpinan. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Menurut Ibu Musda Mulia, rijal di sana, nisa di sana itu maknanya gender, yaitu feminitas dan maskulinitas. Nah, apakah ada penafsiran lain atau kita lihatlah arijal sama anisa itu kan makna asalnya itu kan dari bahasa Arab. Nah, apakah ada pemilik bahasa Arab itu yang dia mengartikan rijal nisa itu artinya gender, bukan seks. Gitu. Dalam kasus lain lah, apakah ada pemaknaan rijal dan nisa itu dimaknakan dengan gender? Kalau misalkan nyatanya misalkan tidak ada gitu ya berarti memang penafsiran yang seperti itu dari mana kalau bukan memang mengikuti dengan ideologi yang ingin dia bawa gitu. Gitu ya, ketangkap nggak ya maksudnya? Ya, ketangkap sekali. Ya mudah-mudahan bisa ditangkap gitu ya. Nah gitu. Kemudian makna keadilan di sini yang kadang kita salah mengartikan, dalam artian kita perlu hati-hati gitu ya dengan sebuah kata. Karena kenapa? Di balik setiap kata itu mengandung makna. Di balik setiap makna itu mengandung konsep. Dan di balik setiap konsep itu mengandung ideologi atau worldview. Jadi dari suatu kata itu sebetulnya ada ideologi yang sedang dibawa. Ketika tadi misalkan Ibu Musda Mulia, dia ingin menegakkan keadilan gitu ya. Nah, keadilan yang dia maksud itu seperti apa? Kalau di dalam Islam itu kan al-adalah itu tidak 50-50 ketika misalkan menyuarakan perempuan dapat hak yang sama, laki-laki dapat hak yang sama dalam misalkan menafsirkan Quran gitu ya.
keadilan dalam Islam itu kan tidak seperti itu gitu maknanya. Dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi di sini saya tidak tapi di sini saya perlu meluruskan, maksud saya itu bukan berarti perempuan tidak bisa menafsirkan Al-Qur'an, tidak seperti itu gitu kan. Tidak seperti itu juga karena memang dalam keilmuan baik laki-laki maupun perempuan itu tidak ada pembatasan. Semuanya diberikan hak dalam menuntut ilmu, diberikan kewajiban dalam menuntut ilmu. Dalam menafsirkan Al-Quran pun diberikan kesempatan yang seluas-luasnya gitu kan. Selama memenuhi syarat-syarat yang sudah berlaku gitu kan. Nah, terus keadilan yang seperti apa yang ingin digaungkan atau keadilan seperti apa yang ingin dituntut gitu ya. Kalau tadi berangkat misalkan dari perspektif apa ya? Dari perspektif perempuan misalkan. Ketika melihat banyaknya tafsiran-tafsiran yang dia itu tidak ramah perempuan atau tidak memerdekakan perempuan atau seolah mendiskriminasi perempuan, membatasi perempuan dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu perspektif dari kacamata perempuan. Nah, ini yang menjadi indikator di mana dari perspektif tersebut menjadi sebuah cara pandang sehingga akhirnya menjadi landasan hukum atau menjadi argumentasinya gitu. Ini sebetulnya secorok gitu ya, secorok dengan epistemologi feminisme di mana ada 3 cara pandang. Yang salah satunya itu adalah standpoint teori gitu kan ya, di mana menjadikan perspektif pengalaman hidup dan perspektif perempuan itu menjadi landasan atau cara pandang dia melihat sebuah realitas gitu. Nah, kalau misalkan apa ya kurang lebihnya seperti itulah ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa disampaikan mungkin. Mudah-mudahan bisa ditarik apa maksudnya gitu ya. Terus mungkin ini ya, tadi tuh pas pertengahan tuh saya mungkin sinyalnya kali ya, sinyalnya putus-putus kayak gitu. Jadi tadi baru nangkapnya itu hanya kayak gini. Yang tafsir Biroi itu dia metode penafsiran yang lebih unggul kalau nggak salah tadi. Gimana bahasanya gitu ya. Daripada tafsir Bir Maksur. Nah, cuman pertanyaan saya batasan-batasan dari tafsir Biroi itu bagaimana? Dibahas juga atau tidak gitu ya. Kalau tadi sih putus-putus gitu. Jadi saya nggak dengar gitu ya. Kalau tadi udah dibahas kah? Ya udah. Enggak, tadi justru yang disebut sebagai ahsanu turuqut tafsir itu tafsir bil ma'sur bukan bira'yi. Jadi yang paling baik menurut para ulama justru yang bil ma'sur yang disebut ahsanu turuqut tafsir. Ini. Kayaknya ini sinyal di sayanya ya. Iya, ya deh. Sinyal di sayanya kayaknya. Oh ya. Ya, kalau makanya tadi ketangkap. Iya. Ketangkap tadi yang paling baik, metode yang paling baik itu bil maksur menurut para ulama ya. Ya. Ahsanu turuqut tafsir. Terus karena saya baru mengikuti kajian ini, jadi tadi bentuk PPT-nya itu memang sengaja desainnya seperti itu ya. Jadi maksudnya bentuk PPT-nya itu kayak baca makalah gitu ya jadinya. Emang seperti itu tipe kajian ini kah? Enggak, itu sebenarnya emang ngedadak doang. Enggak ada awalnya gitu. Ya yang dipresentasikan dulu. Siap. Yes. Oh ya. Ya baik. Saya kira kan maksudnya karena ininya peserta baru jadi masih maba ini. Jadi belum tahu. Ya kalau misalkan untuk kedepannya mungkin namanya PowerPoint ya, jadi bentuknya pointer-pointer gitu. Itu saja mungkin. Tetap semangat ya. Mbak Gina ya. tampilkan inilah videonya lah. Kenapa emang? Oh, nafsir ya kan. Dari tadi kita ini bicara soal keadilan supaya adil juga ini. Oh, aduh.
Kenapa ya? Ya, sebentar ya. Kondisinya ini. Saya cari dulu tempat. Ya. Itu Mas Rahmat, itu Mas Suna udah on cam itu. Oh, Mas Sunar dia ada ya? Ada ya. Kalau gender itu ya dia. Lanjutkan. Saya tak nyimak aja dari buminya Jokowi. Sunardi. Ya, gimana? Lanjut moderator. Ya gitu, Kang Zikri, pokoknya tetap semangat ya untuk revisiannya. Lanjutkan. Ya, Semoga dilancarkan. Berkah selalu ilmunya. Siap. Mungkin tadi itu mengenai batasan-batasan tafsir di ROI itu ada dicantumkan di file skripsi. Yang belum direvisi juga ada. Misalkan yang pertama, ketika hendak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan semangat zaman, itu syarat pertamanya itu tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi, kullu ta'wilin yarfa'un nas aw shay'an minhu fa huwa batilun. Itu di dalam kaidah tafsirnya begitu. Segala takwilan atau penafsiran yang kontekstual kalau keluar dari makna kaidah kebahasaan itu batil. Nah, misalkan tadi yang dicontohkan adalah itu keadilan yang 50-50 atau yang proporsional. Nah, kan rata-rata kita memahaminya itu keadilan itu proporsional, menyesuaikan dengan kedudukan dan haknya masing-masing. Jadi tidak mesti 50-50 sama 50%. Tadi saya setuju dalam hal itu. Mungkin perbedaan antara para ulama pada umumnya dengan pemikir feminis itu dalam memaknai atau menginterpretasi makna justice dan equality, keadilan dan kesetaraan. Kalau setara dan keadilan setuju kita dengan perempuan itu setara dan harus diperlakukan secara adil, tapi makna adil dan setara itu bagaimana? Nah, itu mungkin yang berbeda antara kita dengan para pemikir progresif. Mungkin itu Gina. Sama mungkin itu tadi yang kaidah kebahasaan juga perlu ditinjau yang ar-rijal an-nisa itu kan dimaknai gender itu. Ya, siap. Terima kasih masukannya. Ya, sama-sama. Iya, yang lain. Mangga, Kak Moderator. Yang Jidan. Nyambung aja ya. Saya ngasih komentar sedikit ya. Siap, senior. Kalau saya nggak ke konten ya. Tadi konten sudah sama Mas Rahmat, sama Teh Karina, sama Teh Gina. Itu sudah munal lah ya kalau saya sudah. Saya lebih ke tulisannya ya. Karena kalau saya pengikutnya mazhab artikel ya. Jadi pengikutnya mazhab artikel jadi merasa mewajibkan gitu ya, merasa mewajibkan kalau misalkan skripsi ini nanti dirangkum menjadi satu artikel yang menarik kemudian submit di jurnal. Nah, namun yang pertama kaitan dengan penulisan ya, beberapa poin dari saya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Teh Karim bahwa pisau analisis yang digunakan atau teori yang digunakan ini belum tercantumkan, mungkin ada tapi belum tercantumkan karena kan kalau dalam riset itu ada objek material atau kemudian ada juga objek formal kan. Nah, di sini kalau objek materialnya kan ada ya, objek material itu materi yang dikaji kan. Nah, objek materialnya kan sudah ada yaitu 2 ayat dalam Al-Qur'an dalam perspektif Misbah Mulia misalnya, atau dalam perspektif pemikiran Misbah Mulia itu kan jadi objek material ya, jadi objek material. Namun objek formalnya atau pisau analisis ya yang digunakan untuk menganalisa masalah gitu kan, masalah ini belum ada. Nah, kemudian kalau berbicara result atau data ini sebetulnya sudah sangat mumpuni sekali kalau saya lihat di skripsinya itu ya. Nah, kalau untuk result atau data ini sudah mumpuni. Nah, cuman kalau catatan dari saya itu di discussion atau
analisa gitu atau interpretasi penulis terhadap masalah atau cara pandang kita terhadap data atau cara mengolah data. Nah, kalaupun misalkan tadi datanya kan sudah banyak ya, dimulai dari tentang tafsir bil maksur, dari mulai pengertian kelebihan kekurangan dengan berbagai macam pendapat dari para ulama, kemudian tafsir birroi juga kan demikian gitu ya. Kemudian data-data terkait dengan ini nih yang masih kurang. Saya sepakat dengan Teh Gina tadi bahwa analisis kebahasaan terhadap lapan yang menjadi titik fokus interpretasi Bu Musda ini belum ada gitu loh. Ya kan dalam Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ini kan ada dua teks yang menjadi fokus pembahasan gitu kan, yaitu teks Ar-Rijal dan juga An-Nisa. Bagaimana misalkan dalam penafsiran para ulama, kemudian menurut bahasa kamus, kemudian dalam semantik atau dalam semiotik atau lain sebagainya lah ya, bagaimana memotret tentang kata itu gitu. Termasuk misalkan dalam ayat waris kan yang jadi titik fokusnya itu kan yang lidzakari mislu hadzil unsayain. Ketika misalkan dalam ayat waris ada adzakar dan al-unsa gitu kan. Kenapa kemudian dalam dalam pembahasan kepemimpinan itu menggunakan ar-rijal dan juga an-nisa? Padahal maknanya sama antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini akan sangat menarik ketika data itu atau resultnya itu diperkaya, kemudian nanti discussion-nya itu atau analisa atau interpretasi kita terhadap data itu juga diperdalam. Kalau selebihnya memang sudah sistematis lah ya, metodologi yang digunakan itu juga sudah bagus. Nah, kemudian kalau saya nggak salah baca tadi di sumber primer ya. Nah, di sumber primer itu kan Kang Zikri ini memasukkan beberapa buku karya-karya yang lain. Nah, ini yang menurut saya yang kurang relevan lah ya. Ketika misalkan di sumber primer memasukkan Quran and Woman-nya Aminah Wadud, kemudian buku-bukunya yang lain gitu kan. Sumber primer itu ya menurut saya satu gitu. Jadi bagaimana literatur-literatur yang merepresentasikan pemikiran Bu Musda Mulia. Nah, itu yang menjadi sumber primer. Nah, nanti ke bawahnya buku-buku Bu Awina Wadud ataupun Bu Fatimah Mernisi dan lain sebagainya yang secara apa ya? Secara sosiohistoris ini punya pengalaman yang sama lah ya menurut pemahaman saya. Antara Musda Mulia, Aminah Wadud, Fatimah Mernisi ini secara latar belakang sosial ini memiliki pengalaman yang sama gitu. Nah, namun dalam konteks riset gitu ya, dalam konteks penelitian ini, nah buku-bukunya Aminah Wadud ataupun Fatimah Mernisi itu masuknya ke sumber sekunder, bukan masuk ke sumber primer gitu. Kemudian kalau misalkan tentang pengertian yang tadi itu mungkin masuknya, kalau pemahaman saya ya, literatur ulumul Quran itu sebetulnya sudah terfokus di satu buku gitu ya. Jadi literatur ulumul Quran ya, literatur ulumul Quran itu terfokus di satu, yaitu kitabnya siapa? Asyuyuti itu Al-Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau misalkan nanti sebelumnya di Al-Burhan atau di Ajar Kasyi ataupun nanti di Manahilul Irfan Az-Zarqani. Nah, itu sudah terangkum, mungkin nanti diperkaya dengan sumber-sumber primer yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Zaki, itu sudah kaya sekali kalau berbicara result atau data. Nanti tinggal diperkaya tentang di objek utamanya gitu loh. Di objek utamanya yaitu kata-kata yang dikritisi oleh Bu Musda Mulia, atau yang menjadi titik fokus Bu Musda Mulia itu ketika membahas ayat gender kaitan dengan keperempuanan gitu ya, tentang waris dan kepemimpinan ini di mana. Itu mungkin ya. Jadi saya sangat menyarankan gitu ya, jika skripsi ini dirangkum gitu ya dari 200 sekian halaman, bisalah jadi maksimal 25 atau 30 halaman dirangkum, kemudian nanti masuk ke jurnal. Ini masuk Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 2, saya yakin masuk ya. Itu ya, kalau saya terima kasih. Nuhun. Mangga moderator. Siapa yang
Mungkin tadi tanggapan yang terakhir ya dari kawan-kawan dari peserta yang hadir pada forum kali ini. Sebelum kita tutup acara bedah skripsi ini, saya akan kasih waktu buat Kang Zikri ngasih closing statement. Silakan Kang Zikri Malik. Iya ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kak. Terima kasih kesedayana. Syukron ala ihtimamukum. Kajian-kajian seperti ini memang yang saya inginkan, yang saya harapkan, sebagaimana meniru para intelektual yang masa lalu secara gamblang menayangkan dialektika keilmuan, dan ini sangat bagus sekali menurut saya dalam berdinamika secara keilmuan untuk melatih ketajaman dalam berpikir dan menganalisis. Saya sangat berharap acara seperti ini terus-menerus dilakukan, dan insya Allah kedepannya saya selalu ikut, karena memang saya ini termasuk orang yang senang berdiskusi. Jadi dengan adanya acara ini, apa yang saya inginkan serasa terfasilitasi. Jadi terima kasih kepada Bung SM yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan skripsi saya, dan kepada yang lain, terutama kepada yang memberikan saran dan masukan, Kang Rahmat selaku pembedah. Salam kenal dari saya, Zikri Malik Al-Garuti. Kemudian sahabat saya Teh Karina Siti Rahmi Farhani juga berasal dari Garut yang sedang mencari ilmu thalabul ilmi di negeri Jogja. Kepada Teh Gina juga saya sangat berterima kasih masukannya tadi, Masya Allah. Dan terakhir kepada senior saya Bung SM. Saya baru tahu namanya sekarang di Jalan Samsul Mutakin. Bahwa apa TSM SM gitu. Jadi Kang Rahmat nanti di Jogja mungkin bisa dipanggil SM, jangan panggil Kang Rijal gitu. Ya, itu nama yang populernya. Kalau nama aslinya itu enggak populer, nama panggilannya sangat populer. Ya terima kasih kepada semuanya, terutama yang sudah memberikan saran dan masukan. Insya Allah akan saya masukkan ke dalam revisi yang saya akan kerjakan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu closing statement dari Kang Zikri. Sejatinya kita juga harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya forum ini, jadi menambah pengalaman, mungkin menambah relasi, jadi kenal dengan kawan-kawan yang lain yang sebelumnya memang tidak kenal ya, seperti sama Kang Mas Rahmat, juga Teh Karina, kebetulan saya baru tahu ya, Gina dan lain sebagainya. Ya mungkin sekian yang bisa disampaikan. Saya mungkin sebagai moderator undur diri, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.